Halo, kali ini saya akan review sedikit mengenai Wuling Cortez tipe EX. Nah, Wuling Cortez tipe EX ini adalah Cortez tipe tertinggi untuk yang terbaru dan sudah didukung oleh EOV. Pertama-tama kita lihat dulu, ini kuncinya. Kuncinya ini bisa juga untuk menurunkan jendela atau keyless atau untuk bagasi juga. Nah, contohnya seperti ini untuk jendela. Terbuka semua, atau untuk menutupnya lagi. Nah, di sini berikut untuk detail-detailnya. Ada, pertama kita lihat dulu kap mesin. Ini mesinnya 1500 cc turbo. Di sini ada juga ABS dan EBD juga turbo. Nah, kemudian untuk suara mesin kemudian detail-detail lampunya, lampu senja, lampu utama dan lampu jauh. Lampu sen. Nah, itu dia. Kalau kita sen, otomatis fog lampnya nyala untuk penerangan lebih pada saat berbelok. Kita lanjut masuk ke dalam. Selanjutnya ban depan ring 16 dengan profil ban 205/55 ring 16, rem cakram. Kemudian di spion juga ada sen. Nah, di sini pada saat menutup, spion juga otomatis lipat. Kita juga ada akses keyless di sini. Kemudian kita lihat dulu detail-detail di pintu. Di sini ada untuk pengaturan spion, kemudian lipatnya, kunci pintu, jendela, empat-empatnya auto. Kemudian di bagian setir sudah lapis kulit. Ada tombol pengaturan audio, tombol pengaturan MID. Kemudian untuk speedometer banyak, ada trip 1, trip 2, speed, waktu berkendara, tekanan ban. Nah, kemudian juga untuk warningnya seperti apa, multimedia yang lagi terhubung, apakah handphone terhubung atau tidak, navigasi. Pada saat sudah disetting nanti dia akan menunjukkan arah. Kemudian di sini ada info konsumsi bahan bakar dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk tombol di sini ada stability control, terang redupnya instrumen, pengatur ketinggian lampu. Untuk pengaturan lampu-lampu bisa auto, bisa disetting ke auto. Fog lamp bisa manual, atau nanti pada saat kita sen atau berbelok dia akan otomatis. Wiper, untuk wiper di sini bisa diatur intermittennya dan bisa juga disetting ke auto, dan juga untuk wiper belakang. Tombol startupnya di sebelah sini. Untuk audio, untuk head unit dia bisa pengaturan AC, termasuk juga untuk modenya, mau mode hujan, mode fresh, mode segar, mode sejuk, atau mode langit. Kita contoh mode langit ya. Nanti otomatis sunroofnya juga terbuka. Nah, kemudian di sini kalau misalnya handphone sudah terhubung, nanti kita akan lihat terkoneksi seperti apa. Kemudian musik. Nah, ini suara audio ya. Atau bisa juga kurangi volume dari sini.
bisa juga Bluetooth, kemudian radio, kemudian lagi navigasi. Navigasi ini kita bisa atur tujuan kita mau kemana. Nah, dengan cara nanti kita di sini, kemudian kita bisa pilih rute baru dan lain sebagainya. Kemudian settings bisa untuk koneksi Bluetooth, WiFi kalau misalnya kita perlu WiFi untuk audio dan lain sebagainya. Kemudian displaynya bisa pengaturan bahasa, pengaturan kecerahan, suara, bisa pengaturan equalizer juga ya supaya lebih menyesuaikan dengan telinga kita. Kemudian voice command bisa penumpang aja, bisa pengemudi aja atau penumpang juga sekalian. Mirroring sistem untuk panggilan pemilik di sini kita bisa ganti. Kemudian kode untuk nanti koneksikan handphone kita atau mobil kita ke handphone. Ini untuk pengaturan kendaraan. Ini untuk pengaturan turunkan jendela otomatis dari kunci atau naikkan otomatis, atau pada saat kita lupa nutup jendela itu otomatis nutup. Kemudian untuk lain sebagainya, untuk pengaturan kunci pintu, pengaturan lampu, kemudian pengaturan lainnya untuk lipat otomatis spion atau untuk perbaikan wiper. Nah, ini otomatis. Kemudian lagi untuk jux. Nah, jux ini kita harus koneksikan dari handphone. Nanti saya bikin video terpisah ya. Kemudian untuk chat. Nah, ini bisa digunakan setelah terhubung dengan handphone. Nanti kita tambah aplikasinya dari sini. Oke. Kemudian dia ada dua jenis tampilan, atau kita bisa pakai voice command. Contohnya, halo Wuling. Halo. Atur ke 98 FM. Oke, menyetel ke 98,00 FM. Nah, itu dia akan menyesuaikan. Atau kita misalnya mau nutup jendela. Halo Wuling. Halo. Tutup jendela kiri depan. Oke, menutup jendela kiri depan. Atau kita mau nutup semua jendela atau buka semua jendela. Halo Wuling. Halo. Tutup semua jendela. Oke, menutup semua jendela. Oke, atau kita mau buka juga bisa. Nah, kemudian untuk AC bisa juga kita beri dari perintah suara atau tampilannya dari sini. Ini AC digital ya. Udah ada pengaturan arah semburan, paling dingin itu 18 derajat, paling tinggi itu 32 derajat. Bisa jadi pemanas juga atau kita bisa setting di auto. Nah, di sini di depan ini ada untuk USB untuk pengecasan, untuk audio, dan ada charger 12 volt. Kemudian di sini tampilannya kayak keramik ya. Oke, di sini transmisi CVT bisa manual 8 speed, simulasi manual 8 speed dengan cara ke kanan nanti naik turun, atau mode sport atau di eco. Nah, kemudian rem parkir elektrik, ada auto hold, sensor parkir untuk matikan sensor parkir depan, AC belakang untuk matikan AC belakang, konsol box cukup dalam ya. Kemudian di sini ada untuk glove box yang soft opening. Oke. Nah, jok driver dan ini elektrik. Di sini ada tapak kacamata. Kemudian di sini ada kaca, lampu LED. Di bagian penumpang juga ada kaca untuk buka sunroofnya.
Selain dari sana tadi, kita dari perintah suara kita juga bisa dari manual. Oke, kemudian kita ke bagian belakang ya. Bagian belakang kita lihat ini sudah elektrik, naik turun, maju mundur, dan rebah tegaknya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang ya. Di belakang sini ada meja, ini lumayan kokoh ya. Ada meja, ada cup holder, kemudian ada tempat penyimpanan, pengaturan AC belakang, power outlet, dan tempat penyimpanan. Ini yang versi captain seat, dan ini juga sudah ada isofix ya. Nah, kemudian untuk AC belakang di sini lampu-lampu sudah LED. Nah, kalau mau masuk ke belakang bisa lewat tengah atau dari sini lipat ke depan. Cuma 2 step. Oke, nah di belakang untuk orang dewasa masih cukup lumayan ya. Oke, ada gantungan juga, ada headrest 3 titik, dan juga seatbelt 3 titik. Oke, nah kemudian di belakang rem sudah cakram juga, ring 16 205 55 ring 16. Kemudian kita lihat di bagian lampu-lampu belakang ini sudah LED semua ya, baik lampu sen, lampu mundur, dan lampu senja. Di belakang juga ada sensor parkir 4 titik, ada kamera mundur, ada wiper belakang juga. Oke, kita lihat bagasi. Nah, ini kondisi baris ketiga tegak dan cukup miring, cukup rebah, masih ada sisa bagasi. Kemudian kalau kita lipat, ini kalau posisi sedikit tegak, kalau kita lipat, nah di kiri juga ada power outlet. Kemudian lipatan seperti ini, bisa 60-40 ya. Oke, nah, kalau kita buka bagasi, itu nanti lampu yang di atas ini akan pindah ke bawah supaya tetap terlihat dari belakang. Kemudian dari bagian penumpang depan sebelah kiri ada keylessnya juga, dan pengaturan jok elektrik. Oke, nah ini khusus yang tipe EX, dia black piano, ada list chrome. Oke, sekian sedikit review mengenai Wuling Cortez tipe EX. Oke, tambahan, nah di Cortez ini sudah terpasang EOV, sudah terkoneksi EOV. Jadi di sini kunci saya letak di bawah ya. Nah, di sini kita lihat aplikasinya, dibuka My Wuling Plus. Oke, karena kita duduk ke kendaraan, karena kita duduk ke kendaraan tadi ada ini ya, perintah untuk buka kunci. Kita buka di sini EOV. Oke, nah di sini ada beberapa pilihan, nanti tinggal klik EOV. Nah, kita bisa lihat kondisi unit kita. Contohnya kita mau lihat lokasinya di mana. Lokasi, dan kita juga bisa kalau misalnya lupa lokasi parkir, kita bisa klik di sini seperti itu, atau kita mau navigasikan ke kendaraan. Nah, kemudian juga bisa untuk buka kunci, sisa BBM, jarak tempuh, kemudian untuk buka kunci seperti itu, tutup kunci, kunci, untuk turunkan jendela, tutup jendela,
atau kita mau menyalakan mesin atau panaskan kendaraan jika berada di luar kota dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu. Kita jadwalkan juga, misalnya kita mau pulang jam berapa, mau dinyalakan jam berapa, selama berapa menit gitu. Nah, kemudian kita juga bisa atur navigasi, kita mau kemana nanti pada saat sudah di dalam mobil, dia akan otomatis koneksi dengan navigasi yang ada di mobil kita. Nah, di sini juga bisa kita lihat profilnya, kemudian pinjamkan kunci mobil kita, pinjamkan kunci Bluetooth ke orang lain dan lain sebagainya. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita bisa juga pakai fitur geofence untuk mengatur lokasi kita di mana. Lokasi mobil misalnya dalam wilayah kita ini berapa kilometer, seperti itu. Oke. Cukup sekian tambahannya. Terima kasih sudah menonton.